Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Oke guys, kita dalam video kali ini ngebahas kembali teman-teman bagaimana trik dan tips tentunya buat para YouTuber pemula ya, terutama yang terjun ke dalam konten sholawat. Nah, seperti ini kalian bisa lihat di sini guys. Ini ramai terus ya penontonnya ya. Kalian bisa lihat di sini. Komentar dia selalu sejalan gitu guys. Ya, kita bisa perhatikan. Oke. Ini konten seperti ini sebetulnya gampang banget dan simple banget guys. Simple banget ya. Caranya bagaimana? Tentu yang kita gunakan kekonsistenan, teman-teman. Jadi, apapun itu jenis kontennya tentu kita harus konsisten ya. Apalagi apa sih bang tips dan trik agar kita bisa berkembang dalam membuat channel konten sholawat ini? Yang pertama, tentu rajin upload teman-teman ya. Saya sarankan sih setiap hari kalian upload satu video setiap hari ya. Kalau ini sebetulnya keuntungan ketika kita membuat konten sholawat ini banyak teman-teman ya. Kita bisa menggunakan live streaming ya, main shot juga bisa. Nah, banyak sekali sumber pendapatan ketika kita membuat konten seperti ini teman-teman. Konten sholawat tentunya ya. Jadi yang pertama, kalau kalian sudah monetisasi ya, kita bicara yang udah monet dulu ya. Yang pertama, yang udah monetisasi, kalian bisa mendapat pendapatan ketika upload reguler. Satu video di setiap harinya. Itu upload reguler satu. Kemudian yang kedua, kalian bisa gunakan live streaming nih. Live streaming berjam-jam ya. Kalian bisa manual, bisa pakai RDP juga boleh ya. Yang penting kalian bisa gunakan live streaming. Nah, kemudian kalian bisa pancing juga untuk subscriber di video shotnya. Video shot kita ini bisa mendapat pendapatan lagi ya. Video shot ini untuk membantu kalian bisa sertakan ataupun kaitkan video yang udah kalian upload reguler maupun live streaming, kalian bisa cantumkan di dalam video shot ini. Jadi orang ketika nonton video shot, orang bisa kepo ataupun penasaran dengan video panjangnya, gitu ya. Nah, yang keempat, ketika live streaming kalian bisa mendapatkan juga pendapatan lagi. Dari mana? Dari live streaming kalian ketika live nih ya, ketika kalian live streaming kalian bisa dapat. Nah, ketika video live streaming tersebut terupload, kalian juga akan dapat lagi pendapatannya. Jadi banyak teman-teman. Yang pertama, pendapatan di upload reguler. Kedua, ketika kalian kalau main video shot itu akan tentu kena juga. Poin yang kalian dapatkan yang pertama pendapatan, yang kedua subscriber bisa lebih cepat lagi. Yang ketiga, pendapatan di live streaming nih. Ketika kalian live streaming, otomatis pendapatan ketika live streaming itu dia masuk juga. Nah, yang keempat, ketika live streaming tersebut udah selesai, terus video tersebut terupload, ini kalau kalian gak hapus videonya ya, terupload, itu akan kalian dapatkan pendapatan lagi setelah live streamingnya. Jadi semacam hampir mirip dengan upload dan reguler pendapatannya. Tapi memang tentu tidak bisa lebih besar dari reguler gitu. Reguler tentu lebih utama gitu, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi keuntungan ketika kita membuat konten sholawat itu sebetulnya banyak guys. Yang penting sebetulnya konten apa aja sih ya, apapun itu jenis kontennya. Kalau kita fokusin ya, bolehlah kalian bisa banyak channel, boleh. Misalkan channel YouTube kalian lebih dari 1, lebih dari 2, bahkan sampai 10 channel, itu boleh. Tapi yang jadi pertanyaan, kalian bisa fokusin nggak tuh dari berbagai channel tersebut gitu guys. Ya, makanya saya banyak channel, sekarang udah 18 channel ya teman-teman. Dan itu nggak saya pegang semua, otomatis ada timnya juga. Jadi supaya meskipun saya nggak fokus ke dalam channel-channel tersebut, tapi yang lain saya bisa buat mereka fokus gitu. Jadi channel terawat gitu guys, seperti itu. Nah, kalian boleh punya channel banyak, tapi saran saya kalian harus tetap fokusin. Jadi fokusin terutama di channel sholawat tadi ya. Upload reguler, main video shot juga boleh, live streaming juga boleh. Ini paling penting sekali live streaming, karena live streaming ini sangat memicu sekali untuk mencari subscriber teman-teman ya. Tapi kalian setting dulu ketika live streaming, hanya subscriber yang bisa komentar ke dalam live streaming kalian gitu. Itu sangat berpengaruh sekali untuk mencari subscribernya, seperti itu. Nah, terus bagaimana buat yang belum monetisasi? Belum monetisasi pun teman-teman, kalau kita menggunakan audio konten sholawat ini kan
kalau kita main konten sholawat itu main durasi guys. Sama halnya kita menggunakan konten musik full album, sama aja sebetulnya. Nah, ketika main durasi panjang, ketika orang relax mendengarkan audio sholawat kita, orang bisa standby nih di channel YouTube kita, orang bisa subscribe, orang bisa dibawa tidur, dibawa bekerja, dibawa ya intinya apapun momennya ketika mendengar sholawat orang bisa tenang, gitu guys. Nah, jadi seperti itu. Banyak poinnya. Yang pertama jam tayang, subscriber juga. Nah, ini sangat berpengaruh sekali ke dalam audionya guys. Ingat ya, audionya. Banyak di luar sana membuat konten sholawat tapi nggak istilahnya nggak mementingkan audionya gitu guys. Makanya saya sarankan sekali kalau kalian pengen buat konten seperti ini, konten sholawat ini, kalian fokus audionya dulu. Audionya tuh kira-kira lebih profesional, enak didengar. Orang dengar audio sholawat kita tuh tenang, adem gitu, bisa merenung gitu guys. Jadi nggak ngasal ya, nggak ngasal ketika membuat audio sholawat. Bahkan sekarang ada banyak yang menggunakan AI juga gitu. Udah jauh sekali, lagu AI sama lagu original udah jauh sekali. Jauh sekali kenapa? Dari tatahan musiknya, dari cara pengucapannya terutama, apalagi di konten sholawat ya, audio sholawat ya, otomatis jauh sekali gitu guys. Nah, terus bang gimana saya dapatkan audionya? Audionya bagaimana? Apakah saya download di channel YouTube orang lain ataupun saya cari di Google atau di mana gitu? Enggak guys, bukan seperti itu. Karena kalau kalian ngambil dari channel orang lain, ngambil dari Google, dari manapun, kalian akan kena konten berulang. Ya, karena di YouTube itu sangat berpengaruh sekali yang namanya konten original. Terus dari mana bang? Bang, aku kan nggak bisa buat audio sholawatnya. Tenang aja. Di Aira Studio di sini kita membuka jasa pembuatan audio. Audio sholawat boleh, audio full album musik juga boleh. Nah, kalian tinggal WA aja studio kita di 082120025644-nya. Di sana kalian bisa order lagunya. Ini kita bahas untuk konten sholawat ya. Konten sholawat itu untuk audio sholawat. Kita sediakan ada dua versi nih guys. Yang pertama ada yang copyright, jadi dia kayak masuknya cover ya. Karena sekarang udah banyak banget guys audio sholawat guys. Kalau kita menyanyikan audio sholawat ataupun melantunkan audio nada sholawat seperti kayak biasa kayak Sallallahu ala Muhammad. Nah itu udah banyak banget menggunakan nada seperti itu. Itu otomatis akan kena copyright ya. Nah, kita ada dua pilihan di sini guys. Kalau kalian nggak mau kena copyright, kita disediakan, kita buatkan musiknya, audionya, sholawatnya, nadanya, terus juga lain-lainnya pokoknya. Itu nggak copyright juga ada, ya. Jadi ini harganya beda. Kalau kalian order audio sholawat yang ada copyright kayak biasa yang kita dengar di YouTube gitu, ya. Ini harganya 500.000 ya. Kita bukan, jadi kesannya bukan jual sholawat, enggak. Jadi kita mengeksplorasikan karya audio kita dalam bentuk lagu sholawat gitu guys. Nah yang kedua ini yang nggak copyright. Yang nggak copyright ini sholawat tetap nadanya bukan sholawat tetap, jadi lirik sholawat nggak bisa dirubah ya. Tapi kalau nada kita bisa melencengkan nadanya gitu. Misalkan yang tadinya Sallallahu ala Muhammad. Nah kita agak bedain pitch, pitchingnya agak bedain. Contoh Sallallahu ala Muhammad. Itu udah mental tuh, dia udah keluar dari copyright gitu guys. Jadi nggak ada copyright ada. Jadi untuk yang biasa ada copyright itu harganya 500. Yang no copyright ini harganya 1 juta ya. Ini sebenarnya sama aja, kok mahal banget, sama aja. Kalian coba rekaman di studio lain, tanya studio lain, harga satu lagu itu berapa? Itu bisa nyampe 1 juta, 2 juta satu lagu. Itu satu lagu doang. Tapi karena kita konten kreator juga, makanya kita mempermudah para YouTuber pemula yang pengen terjun ke dalam konten audio terutama ya. Kalau selain konten audio sih kayak konten vlog dan lain sebagainya, itu beda jauh. Kalau kita main konten audio, otomatis audionya kita perbaiki gitu. Terus bang, kalau misalkan saya order satu audio, apakah satu audio itu bisa diupload setiap hari? Bisa guys. Yang penting original audionya. Pokoknya kalian order di audio yang di studio kita, kalian bisa upload videonya setiap hari. Gitu aja. Karena audio yang kita garap di sini adalah garapan ulang, bukan garapan ulang, jadi garapan baru, garapan yang istilahnya benar-benar manusia yang buat gitu guys. Musiknya, pianonya, stringnya, vokalnya dan lain sebagainya gitu guys. Ya, kalau kalian pengen order silakan boleh, ataupun kalau pengen belajar sekalian
boleh untuk belajarnya 100.000 aja, nanti kita akan bisa bimbing untuk cara pengelolaannya gitu ya. Oke, terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.